everyone, it's me Anat. I love to share about English or other things that might be beneficial for us. So today I'm going to be telling you on how to improve your English skills without going to formal education or going to course or even study really hard about English. Because English is fun, we can learn English in so many ways. Since this is based on my experience, so I like to clarify first that if I'm making this video, it doesn't mean that I'm good enough in English. It also doesn't mean that I'm smarter than you, so let's just learn together. I just want to share to you how I learn English autodidactly. Maybe it can be useful for you in the future or now. Okay, let's come to the video. Well, just in case, buat yang belum tahu tentang basic skills of English, aku mau kasih tahu ke kalian sebelum kita masuk ke inti tipsnya. Jadi, ada 4 basic skills of English. Yang pertama adalah skill mendengarkan, yaitu listening. Terus yang kedua adalah skill speaking, berbicara. Terus yang ketiga adalah skill reading, membaca. Terus yang terakhir adalah skill writing, yaitu skill menulis. Nah, untuk bisa menguasai bahasa Inggris, kita harus menguasai keempat skills ini. Sama aja sih ketika kita bisa bahasa Indonesia. Kita udah bisa duluan nih bahasa Indonesia sebelum kita tahu cara membaca ataupun cara menulis. Karena di lingkungan kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, sudah terintegrate dengan bahasa Indonesia duluan. Jadi kan kita nggak asing nih sama bahasa Indonesia karena kita sudah terbiasa. Jadi sebenarnya untuk bisa menguasai bahasa itu ya kuncinya membiasakan diri gitu. Persis banget kayak pepatah bilang ala bisa karena biasa. Begitu juga kalau kita mau belajar bahasa, membiasakan diri lalu kita bisa. Nggak segampang itu sih, cuman let's try. Siapa di sini yang senang dengar musik? Pasti banyak dari kalian yang jawab aku suka dengar musik. Oke, aku ganti deh pertanyaannya. Siapa di sini yang nggak senang dengar musik? Mungkin ada beberapa dari kalian yang jawabnya nggak seneng, tapi mungkin nggak banyak. It's okay, nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang seneng dengar musik, kalian bisa nih sambil belajar bahasa Inggris melalui musik. Kok bisa sih? Ketika kalian dengerin musik ini, kalian dapat skill listeningnya. Kenapa? Karena kata-kata yang digunakan di dalam bahasa Inggris itu merupakan kata-kata yang sudah tersusun rapi. Coba deh kalian dengerin lagu bahasa Indonesia. Lagu-lagunya itu kan sudah ada frasa-frasanya, terus ada kayak metafornya di dalam mengungkapkan makna dari lirik lagu itu. Begitu juga di bahasa Inggris. Ya sebenarnya tergantung sama genre-nya sih. Ada genre yang memang sweet gitu, terus ada juga genre yang rock dan lain sebagainya, ya tergantung selera musik kalian. Lalu itu bisa lebih berkembang lagi ketika kalian mulai menikmati lagunya, terus kalian sambil nyanyi. Nah, dapet nih skill speaking. Karena di dalam mendengarkan lagu dan juga sambil nyanyi, kalian itu lidahnya bisa terbiasa gitu untuk mengucapkan kata-kata di dalam bahasa Inggris. Ya. Dan juga yang kalian dengarkan itu adalah dari native speaker-nya langsung. Buat yang nggak tahu native speaker itu apa, native speaker itu adalah orang yang memang menggunakan bahasa Inggris di dalam keseharian mereka sebagai first language atau bahasa pertama atau mother tongue atau bahasa ibu gitu ya. Nah, ketika kalian mengucapkan bahasa Inggris, otomatis pronunciation kalian akan terlatih gitu untuk mengucapkan kata yang tepat. Dan lebih bagus lagi kalau kalian cari tahu artinya. Wah, mantep tuh, kalian bisa belajar translating dari situ. Kan sekarang itu banyak banget platform, malah rata-rata platform musik sudah menyediakan lirik ketika kalian mendengarkan musik. Jadi kalian bisa tahu nih pronunciation-nya, spelling-nya, terus gimana pengucapannya langsung dari native speaker-nya. Oke, tips yang kedua. Jadi tips yang kedua ini adalah mudah banget guys, ini hobi dari kebanyakan orang termasuk aku juga, nonton film berbahasa Inggris atau film barat. Kenapa? Karena ketika kita nonton film barat nih,
Jadi untuk pertama mungkin yang belum tahu artinya apa, kan menggunakan subtitles bahasa Indonesia dulu nih. Jadi ketika kita mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris sehari-hari, biasanya kan kalau di dalam film tuh pasti yang digunakan adalah percakapan sehari-hari dong, daily conversation. Nah, kalian bisa nambah vocabularies atau kosakata di dalam bahasa Inggris gitu. Yang dimana kosakata itu berperan penting banget. Kalau kalian pengen bisa ngobrol bahasa Inggris, kalian harus punya banyak kosakata. Jadi kalau kalian nonton film bahasa Inggris ini, kalian bisa nambah nih sedikit demi sedikit untuk kosakata atau vocab di dalam bahasa Inggris. Lalu sebenarnya untuk nonton film di bahasa Inggris ini bisa ada step-stepnya gitu. Jadi pertama, kalau kalian nggak tahu artinya, kalian bisa menggunakan subtitles bahasa Indonesia. Otomatis kalian terbiasa ngelihat secara langsung artinya apa, terus pengucapannya gimana. Nah, terus kalau kalian udah banyak nih vocabnya, udah nambah kan sedikit demi sedikit, kalian bisa menggunakan subtitles bahasa Inggris. Karena ketika gue ngomong nih kan suka cepat nih mereka ngobrolnya. Jadi ketika kalian menggunakan subtitles bahasa Inggris, kalian bisa tahu spellingnya gimana, penulisannya gimana. Jadi kalaupun kalian nggak tahu artinya pada saat itu, kalian kan bisa langsung buka kamus cari tahu artinya. Dan yang terakhir nih, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita tuh bisa karena kita biasa, bisa karena biasa. Jadi ya udah, kalian biasain aja dengan menggunakan bahasa Inggris di keseharian kalian. Caranya gimana? Kan kita ngobrol sama orang nggak pakai bahasa Inggris. Ya udah, kalian men-setting aja gadget kalian atau setting laptop kalian, language-nya tuh diganti jadi bahasa Inggris. Jadi ya udah, kalian bakal terbiasa dengan bahasa Inggris gitu untuk mengoperasikan gadget kalian ataupun laptop kalian gitu. Terus juga kalau kita terbiasa dengan bahasa Inggris di dalam keseharian kita, kita tuh jadi tahu penyusunan katanya. Karena mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, kita tetap belajar tentang structure. Yang itu loh, yang ada subjek, terus ada predikat, terus ada objek. Setelah subjek tuh predikatnya gimana, terus abis itu disusun dengan objeknya apa gitu. Nanti di dalam bahasa Inggris juga ada kayak gitu. Oke, itu adalah tips dari aku berdasarkan pengalaman aku. Karena aku juga sebelumnya nggak pernah ke kursus bahasa Inggris atau lain sebagainya. Jadi karena memang suka dengar musik atau nonton film barat, karena memang seru juga sih. Jadi sekalian dapat ilmu, sekalian juga dapat hiburannya. Jadi selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. I'll see you in the next video, bye!